Seringkali keributan di media sosial disebabkan oleh salah paham. Di sepanjang tahun 2021 ini ada cukup banyak momen salah paham yang masyarakat kita alami. Nah, saya mau breakdown beberapa di antaranya. Hopefully bisa jadi bahan refleksi kita bersama supaya di tahun depan kita nggak mengulangi kesalahan yang sama. Langsung aja mulai dari kasus pertama. Kasus baju seragam PNS bermerek Louis Vuitton. Jadi waktu itu ceritanya ada berita ya, heboh mengenai pengadaan baju dinas baru untuk anggota DPRD Kota Tangerang yang total anggarannya mencapai 1,2 sekian miliar rupiah gitu, di mana 675 juta diantaranya untuk pengadaan bahan dan 600 jutanya untuk ongkos jahit. Nah, ketika berita ini meledak, publik pun heboh gitu ya. Menurut Hadi Sudipyo dari Pokja ULP Sekretariat Dewan DPRD Kota Tangerang, kalau berdasarkan hasil dari pejabat pembuat komitmen atau PPK, pemenang lelang pengadaan bahan baju dinas anggota DPRD Kota Tangerang tahun 2021 adalah CV Adi Prima Sentosa. Ia juga menjelaskan dari hasil labnya, bahan jenis merek Louis Vuitton akan digunakan untuk pakaian dinas harian atau PDH. Sedangkan bahan merek Lanivisio di Calvino dipakai untuk pakaian sipil resmi atau PSR. Kemudian untuk pakaian sipil harian atau PSH akan menggunakan bahan merek Theodora. Dan pakaian sipil lengkap atau PSL menggunakan bahan bermerek Thomas Crown. Hadi melanjutkan bahwa setiap anggota DPRD Kota Tangerang akan mendapatkan 5 setel baju dinas yang terdiri atas PSL, PSR, PSH masing-masing 1 setel, dan PDH 2 setel. Adapun dana untuk 4 merek bahan pakaian itu berasal dari anggaran pengadaan bahan pakaian DPRD Kota Tangerang 2021 yang jumlahnya mencapai 675 juta rupiah. Nah, besaran anggaran ini tuh meningkat 2 kali lipat dari besaran anggaran untuk keperluan yang sama pada tahun sebelumnya, yang hanya berkisar di angka 312-an juta rupiah. Ketua DPRD Kota Tangerang, Gatot Wibowo, kemudian kepada media mengaku heran dengan munculnya merek Louis Vuitton dalam pengadaan baju dinas DPRD. Akibat beredarnya kabar ini, netizen pun heboh dan mulai mengomentari hal ini sebagai tindakan buang-buang uang. Netizen juga mempersoalkan pemilihan bahan bermerek mewah seperti Louis Vuitton untuk seragam PNS. Kayak, ngapain sih kok seragam PNS pakai bahan mewah-mewah segala gitu ya. Seharusnya pelayan rakyat tidak membuang-buang uang rakyat untuk bermewah-mewahan begitu. Namun ternyata setelah diselidiki lebih jauh, lagi-lagi netizen mengalami salah paham. Pihak Louis Vuitton Indonesia menjelaskan, mengklarifikasi bahwa mereka tidak mensuplai bahan pakaian dinas atau seragam untuk DPRD Kota Tangerang. Pihaknya juga menegaskan bahwa Louis Vuitton tidak memiliki lini penjualan material dan seragam. Yunike Santosa sebagai Communication Manager Louis Vuitton Indonesia pada saat itu menegaskan bahwa Louis Vuitton tidak ada hubungannya dengan pengadaan seragam tersebut. Dia juga menegaskan bahwa brand Louis Vuitton tidak pernah melakukan pengadaan bisnis untuk penyediaan bahan pakaian maupun seragam, baik di Indonesia ataupun di negara lainnya. LV hanya menyediakan koleksi siap pakai atau ready to wear yang merupakan koleksi limited dan personalized yang dirancang oleh kedua desainer LV, yaitu Nicolas Ghesquière untuk koleksi perempuan dan Virgil Abloh untuk koleksi pria. Nah loh, berarti Louis Vuitton yang dimaksud tuh mungkin bukan brand ternama yang diketahui sebagai brand fashion kelas atas itu kayaknya ya. Dan memang kalau dihitung-hitung lagi ya berdasarkan jumlah anggota DPRD Tangerang yang ada 50 orang, kemudian per orang dapat 5 setel seragam, artinya kan yang mau dibuat adalah 250 seragam ya. Nah kalau total anggaran bahannya tuh 675 juta rupiah, berarti per seragamnya butuh anggaran nggak sampai 3 juta rupiah. Nah sekarang coba Anda mampir ke websitenya Louis Vuitton, terus lihat harga-harga barang di sana. Kayaknya nggak masuk akal memang untuk harga segitu untuk bahan LV gitu ya. So, udah bisa dipastikan bahwa bahan yang dimaksud ya Louis Vuitton itu kayaknya bukan
Louis Vuitton yang itu, gitu. Jadi kemarahan netizen yang didasari oleh isu brand mewah untuk bahan seragam PNS itu adalah kesalahpahaman belaka. However, tetap wajar kok kalau kita sebagai rakyat mempersoalkan pengeluaran uang rakyat sebesar 1 miliar rupiah lebih hanya untuk pengadaan seragam. Nah, jadi nggak apa-apa bagian itunya dipersoalkan gitu kan, karena ini juga masih masa-masa krisis akibat pandemi. Udah gitu juga seragam tampaknya bukan hal yang esensial lah ya untuk anggota DPRD bisa menjalankan tugasnya dengan baik. Salah paham berikutnya adalah dalam polemik Rachel V-nya yang dikabarkan tidak dipenjara karena sopan. Beberapa waktu lalu publik mempersoalkan vonis hukuman 4 bulan penjara dengan ketentuan 8 bulan hukuman percobaan dan denda sebesar 50 juta rupiah terhadap Rachel V-nya dalam kasus pelanggaran kekarantinaan kesehatan. Nah, publik mempersoalkan itu karena dinilai terlalu ringan hukumannya. Apalagi dalam persidangan muncul fakta bahwa selebgram itu membayar sebesar 40 juta rupiah demi bisa lolos dari karantina sepulang dari Amerika Serikat pada bulan September lalu. Rachel V-nya kemudian menjalani sidang kasus kabur dari karantina bersama kekasihnya Salim Nauderer dan manajernya Maulida Khairunisa, di mana sidang digelar di PN Tangerang, Jalan Taman Makam Pahlawan Tangerang, Banten pada hari Jumat 10 Desember 2021. Dalam proses persidangan, jaksa mengatakan bahwa Rachel V-nya meminta bantuan seseorang bernama Ovelina Pratiwi untuk membantunya kabur dari pos penjagaan karantina Satgas COVID-19 di Bandara Soekarno-Hatta. Jaksa mengatakan Rachel V-nya sudah berencana kabur sejak masih berada di Amerika Serikat. Rachel V-nya kemudian akhirnya divonis hukuman 4 bulan penjara dengan denda sebesar 50 juta rupiah atas kasus tersebut. Namun pada akhirnya dia tidak ditahan, melainkan hanya dijatuhi hukuman percobaan selama 8 bulan. Netizen merasa kecewa mendengar putusan atas kasus kabur karantina Rachel V-nya yang bebas bersyarat. Media kemudian memberitakan bahwa majelis hakim menyebutkan sikap sopan yang ditunjukkan oleh sang selebgram selama menjalani proses hukum menjadi pertimbangan atas putusan tersebut. Menyusul putusan tersebut, netizen pun marah. Banyak pula di antara mereka yang membandingkan dengan hukuman kasus nenek renta yang sampai berlutut di hadapan hakim memohon keadilan. Netizen merasa putusan atas kasus Rachel V-nya tersebut tidak adil dan terlalu ringan jika dibandingkan dengan putusan atas kasusnya Nenek Asyani yang didakwa atas pencurian 2 batang pohon jati milik perhutani. Nenek Asyani divonis bersalah dan dijatuhi hukuman 1 tahun penjara dengan masa percobaan 1 tahun 3 bulan. Berita lolosnya Rachel V-nya dari hukuman penjara dalam kasus kabur karantina ini juga menjadi sorotan salah seorang public figure, yaitu Sujiwo Tejo. Mas Tejo dengan gaya satir khasnya diduga sedang menyindir hakim yang beralasan tidak menjatuhkan hukuman penjara lantaran Rachel berlaku sopan. Melansir dari akun TikTok @presiden_jancuker99 milik Sujiwo Tejo, beliau tampak melakukan aksi layaknya sungkem. Dia mengatakan bahwa kita harus bersikap sopan santun agar hakim tidak tega memberikan vonis penjara. Publik lantas bertanya-tanya apakah sikap sopan selama sidang untuk perkara serius seperti kabur dari karantina dan dugaan penyuapan itu bisa ya meloloskan seorang terdakwa dari jerat hukum. Pakar hukum pidana Asep Iwan Iriawan kemudian menjelaskan bahwa vonis yang dijatuhkan terhadap Rachel V-nya merupakan sepenuhnya kewenangan hakim yang sudah ditentukan oleh undang-undang. Terkait kesopanan, Iwan menjelaskan hakim memang bisa mempunyai pertimbangan tertentu untuk memberatkan maupun meringankan hukuman. Hal-hal yang meringankan dan memberatkan dalam putusan adalah lumrah dicantumkan oleh hakim. Dan bukan sekedar karena sopan saja ya, lantas Rachel tidak dipenjara. Kesopanan justru semacam default gitu, karena wajib dimiliki oleh terdakwa agar tidak mendapatkan contempt of court. Ya. Hakim menjelaskan bahwa ada beberapa faktor nih yang meringankan. Pertama, sikap Rachel dan kawan-kawan yang terus terang mengakui perbuatannya. Kemudian yang kedua, tidak berbelit-belit saat diperiksa. Kemudian yang ketiga, ia juga dinilai sopan.
Dan yang terakhir, saat pulang dari Amerika Serikat, hasil tes COVID Rachel dan kawan-kawan menunjukkan hasil negatif. Nah, hal-hal inilah yang menjadi faktor-faktor yang meringankan. Sementara itu, ada pula hal-hal yang memberatkan, sehingga hakim menyatakan Rachel bersalah. Salah satunya adalah Rachel sebagai public figure nih, di mana perbuatan Rachel dinilai bisa memberikan contoh buruk untuk masyarakat. Nah, dari pertimbangan-pertimbangan faktor yang meringankan dan memberatkan itulah baru keluar putusan akhir atas Rachel dan kawan-kawan. Sampai sini kita bisa lihat bahwa sebenarnya agak simplifikasi ketika disebut seseorang itu tidak dipenjara karena sopan, ya. Sementara faktor-faktor yang membuat itu menjadi ringan hukumannya sebetulnya ada banyak gitu ya. Dan sopan justru dianggap sebagai default dalam pengadilan, bahwa terdakwa memang sudah ada aturan etikanya untuk harus sopan. Kalau enggak dia bisa dikeluarkan dari persidangan. Tetapi kemudian pada akhirnya semua itu kembali pada pertimbangan hakim yang menyidang kasusnya. Dan untuk kasus yang berbeda bisa berbeda-beda juga hakimnya dan tentunya berbeda-beda juga pertimbangannya gitu ya. Well, terlepas dari kesalahpahaman itu, tetap aja menurut saya sah-sah aja sih. Kalaupun publik tetap menganggap hukuman buat Rachel kurang berat. Jadi di sini saya nggak bilang bahwa keputusannya itu sudah adil atau hukumannya udah tepat. Saya cuma mengoreksi pernyataan yang berbunyi Rachel tidak dipenjara karena sopan. Nah, yang betul adalah dia tidak dipenjara itu sebagai putusan final yang dibuat berdasarkan faktor-faktor yang meringankan dan memberatkan dalam kasusnya. Yang dimana itu memang sepenuhnya kewenangan hakim dan dalam berbagai kasus hakim yang berbeda bisa punya pertimbangan yang berbeda-beda juga gitu. Kasus ketiga sekaligus yang terakhir yang akan saya bahas di sini adalah kesalahpahaman dalam polemik laptop pelajar seharga 10 juta rupiah. Awalnya gini, pemerintah dikabarkan mengalokasikan anggaran senilai 17,42 triliun rupiah untuk kebutuhan pengadaan produk teknologi informasi dan komunikasi atau TIK buatan lokal di bidang pendidikan sepanjang tahun 2020 sampai tahun 2024. Anggaran ini salah satunya digunakan untuk pengadaan laptop untuk pelajar. Pengadaan laptop ini merupakan bagian dari program digitalisasi sekolah oleh Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi atau Kemendikbudristek. Diberitakan di media bahwa pada tahun 2021 anggaran khusus pengadaan laptop untuk pelajar yang disalurkan melalui Dana Alokasi Khusus atau DAK Fisik Pendidikan ke pemerintah daerah atau Pemda adalah sebesar 2,4 triliun rupiah untuk 240.000 unit laptop. Nah, anggaran pengadaan laptop pelajar ini kemudian menjadi sorotan ya. Menjadi sorotan masyarakat dan perbincangan di media sosial khususnya pada bagian pos anggaran DAK Fisik ke daerah yang dimana yang dipersoalkan adalah nilai pengadaan laptop yang dirasa kemahalan nih untuk spesifikasi laptop yang ditentukan oleh pemerintah. Bila dihitung secara kasar dengan cara membagi 2,4 triliun rupiah dengan 240.000 unit laptop, maka didapati harga satu unit laptop sebesar 10 juta rupiah. Padahal berdasarkan spesifikasi yang ditentukan oleh pemerintah, orang-orang menilai seharusnya harga laptopnya jauh di bawah 10 juta rupiah. Anggota DPR RI Fadlizon bahkan mengkritik juga anggaran laptop untuk pelajar yang digelontorkan oleh Kemendikbudristek. Fadlizon mengaku kepada media telah menanyakan harga komputer ke penjual komputer langganannya. Dan dari hasil obrolannya itu, ia menemukan bahwa laptop dengan spesifikasi seperti yang dikeluarkan oleh Kemendikbudristek itu harga pasarannya ada di kisaran 4-5 juta rupiah saja. Nah itu ya kasusnya. Terus salah pahamnya di mana nih? Nah, salah pahamnya di sini. Kepala Biro Perencanaan Kemendikbudristek M. Samsuri menjelaskan bahwa dana senilai 2,4 triliun rupiah yang dianggarkan pemerintah itu ternyata bukan hanya untuk laptop, namun juga mencakup produk TIK lainnya gitu. Rinciannya sebagai berikut, 284.147 laptop, kemudian 17.510 wireless router, kemudian 10.799 proyektor beserta layarnya, kemudian 10.799 konektor, 8.205 printer,
dan 6.527 scanner. M. Samsuri juga menjelaskan, spesifikasi laptop yang ditentukan oleh pemerintah pusat itu merupakan standar minimum. Jadi, kalau harga per unit laptop dengan spesifikasi minimum itu ternyata di bawah anggaran yang ditentukan, ya pembeliannya akan ngikutin harga tersebut gitu ya. Bukan jadi dilebih-lebihin gitu loh harganya. Namun, kalau Pemda ternyata ingin membeli laptop dengan spesifikasi yang lebih tinggi dari standar yang telah ditetapkan Kemendikbudristek, hal itu diperbolehkan gitu. Asalkan harganya nggak melampaui anggaran yang udah dialokasikan. Ya. Jadi kalaupun nih misalnya ada anggaran 10 juta per laptop, itu bukan berarti semua daerah tuh pasti beli yang segitu speknya dengan harga segitu gitu ya. Karena itu cuman anggarannya doang, maksimumnya segini gitu. Tapi kalau Pemda mau beli yang di bawah itu dengan spesifikasi minimum boleh aja. Atau dengan spesifikasi lebih asalkan sesuai anggarannya juga nggak masalah gitu ya. Jadi itu nggak diputuskan secara rigid gitu oleh Kemendikbudristek. Selanjutnya, ia juga ngasih tahu bahwa penetapan angka anggaran itu tuh dibuat berdasarkan usulan dari masing-masing Pemda dalam penyusunan dana alokasi khusus atau DAK Fisik 2021. Jadi bukan dari pihak Kemendikbudristek sendiri gitu yang netapin harus gini gitu ya. Melainkan hasil diskusi gitu ya dengan Pemda. Jadi ada usulan dari Pemda dan itulah yang diolah oleh Kemendikbudristek. Jadi udah jelas ya salah pahamnya di mana gitu. Netizen intinya lagi-lagi sepertinya tergocek oleh informasi yang beredar di media yang mungkin sepotong ya, mungkin kurang lengkap dan lain sebagainya, sehingga jadi salah menyimpulkan. Nah tapi sebenarnya emang dari awal tadi kita bisa lihat bahwa media nih punya andil gede ya dalam menyebabkan kesalahpahaman di tengah masyarakat. Dari mulai headline-headline berita yang nggak tepat dalam menggambarkan keadaan yang sebenarnya, sampai ke isi beritanya sendiri yang juga nggak lengkap gitu. Yang kemudian menjadi ruang untuk terjadi macam-macam interpretasi yang ternyata salah, tapi udah keburu ditarik ke sana kemari dan menghasilkan macam-macam kesimpulan yang nggak nyambung sebenarnya dengan keadaan sebenarnya gitu kan. Nah, jadi ini dia PR kita di tahun yang akan datang. Buat teman-teman jurnalis, hopefully bisa lebih akurat dalam menyampaikan informasi. Nggak apa-apa sih kalau mau buat headline yang menarik gitu ya, supaya orang ngeklik, supaya orang baca, asal nggak salah mendeskripsikan keadaannya gitu. Meskipun itu cuman headline, meskipun pembaca seharusnya memang bertanggung jawab dengan cara membaca isinya secara lengkap, tapi tetap aja headline berita nggak boleh memuat informasi yang salah dong. So, sebisa mungkin dari mulai headline sampai ke isinya mesti seakurat mungkin menggambarkan keadaan yang sebenarnya, sejauh yang sudah diketahui berdasarkan penelusuran jurnalistik yang sudah dilakukan. Buat publik, kita semua, kita harus berusaha untuk membaca, mencerna, dan menelaah informasi dengan seakurat mungkin, alias dengan benar gitu loh. Kesalahpahaman kayak gitu tuh bikin diskusi kita nggak produktif, karena yang kita obrolin nggak nyambung dengan keadaan sebenarnya. Dan tentunya dengan masalah yang seharusnya diselesaikan gitu ya. So, di tahun 2022, mudah-mudahan salah paham kayak gitu bisa berkurang. Selamat menikmati libur akhir tahun dan sampai ketemu di episode breakdown berikutnya di tahun yang baru. Jangan lupa subscribe dan nyalain tombol notifikasinya juga supaya nggak ketinggalan video terbaru dari Geolife.